Jakarta tak lagi tenang. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan jalanan yang ramai, sebuah ormas bernama Grip Jaya mulai menebar teror. Mereka bukan sekadar kumpulan preman jalanan. Mereka terorganisir, bersenjata, dan memiliki jaringan luas di ibu kota. Pedagang kaki lima dipaksa setor harian, sopir angkot harus bayar, keamanan. Bahkan toko-toko besar mulai tunduk pada tekanan mereka. Warga kecil hanya bisa menunduk, tak berani melawan. Di sebuah pasar tradisional di daerah Cempaka Putih, seorang bapak tua ditendang hingga berdarah-darah hanya karena menolak membayar iuran keamanan. Anak-anak menangis menyaksikan ayah mereka diseret oleh orang-orang berbadan kekar, mengenakan jaket kulit bertuliskan, Grip Jaya tanpa ampun, di punggungnya. Video kejadian itu viral, tapi tak ada tindakan nyata dari aparat. Warga merasa ditinggalkan. Seorang ustaz muda, yang selama ini vokal menentang premanisme, tiba-tiba menghilang setelah memberikan ceramah menyinggung ormas tersebut. Rumahnya dilempari batu, motornya dibakar di depan masjid. Ketakutan menyebar, orang-orang mulai memilih diam. Jangan usik Grip Jaya, nyawa bisa melayang, bisik seorang pedagang kepada rekan sebelahnya, dengan mata waspada. Ketua RT, yang sempat berani melaporkan tindakan Grip Jaya ke kelurahan, ditemukan terikat di bawah jembatan tol dalam kondisi luka parah. Di dadanya tertempel secari kertas bertuliskan, yang cerewet akan diam selamanya. Warga gemetar membaca pesan itu, seolah hidup mereka kini berada di bawah kendali kekuatan hitam yang tak tersentuh hukum. Ketika televisi menayangkan berita tentang pembakaran rumah warga di Tambora oleh kelompok tak dikenal, semua sudah tahu siapa pelakunya. Tapi media tak berani menyebut nama. Mereka hanya menyebut oknum kelompok bersenjata, meski publik tahu itu hanya topeng dari satu nama yang makin ditakuti, Grip Jaya. Beberapa perwira kepolisian yang mencoba menertibkan malah dimutasi tanpa alasan jelas. Bisik-bisik menyebut bahwa Grip Jaya punya backingan besar. Ada rumor uang miliaran mengalir ke sejumlah petinggi, membuat ormas itu kebal hukum. Jakarta bukan lagi milik rakyat, tapi milik geng berseragam jaket hitam itu. Ketegangan memuncak saat seorang purnawirawan TNI berusia 68 tahun, yang dikenal bersih dan berintegritas, dikeroyok 5 anggota Grip Jaya karena membela pemilik warung yang dipalak. Video dirinya dipukuli sambil tetap berdiri tak gentar, beredar luas di media sosial. Tangis netizen pecah. Harga diri TNI seolah diinjak-injak. Video itu akhirnya sampai ke tangan Jenderal TNI Gatot, yang saat itu tengah berada dalam ruangannya di Mabes TNI. Ia menatap layar dengan rahang mengeras, matanya menyala oleh api kemarahan. Ini sudah keterlaluan, gumamnya lirih, sebelum mengepalkan tangan. Diam-diam, badai mulai bergerak. Dan saat malam turun, di balik langit Jakarta yang tampak tenang, amarah seorang jenderal mulai menyala. Sebuah keputusan besar mulai tumbuh dalam diam. Grip Jaya harus disapu dari bumi Indonesia, dengan darah jika perlu. Pagi itu, suasana Mabes TNI di Cilangkap tampak biasa dari luar. Namun di dalam ruang kerja Jenderal Gatot, badai tengah bergemuruh. Tumpukan laporan berstempel rahasia memenuhi mejanya. Semua laporan itu berisi satu hal yang sama, kebiadaban Grip Jaya. Wajah Jenderal Gatot kaku, tak berkata apa-apa. Ia hanya membaca lembar demi lembar dengan sorot mata tajam penuh murka. Pak Jenderal, ini yang paling baru, kata ajudannya sambil menyodorkan flash disk. Dalamnya, rekaman CCTV tentang pengeroyokan purnawirawan TNI di warung kecil Tambora. Gatot menonton tanpa berkedip. Ketika pria tua dalam video itu tetap berdiri walau dipukul bertubi-tubi, mata Gatot memerah. Itu bukan sekadar kekerasan, itu penghinaan terhadap kehormatan prajurit. Ia bangkit dari kursinya, menghampiri jendela besar di ruangannya. Di luar, bendera merah putih berkibar tenang, seolah tak tahu bahwa martabat bangsa sedang diinjak. Mereka pikir TNI ini sudah mati? Mereka pikir negara ini milik preman? Desisnya, dengan gigi terkatup. Ajudannya hanya terdiam, tahu bahwa ini bukan saat untuk menyela. Jenderal Gatot kembali ke meja, membuka folder berlabel operasi khusus domestik. Satu demi satu lokasi markas rahasia Grip Jaya ia pelajari. Mereka punya tempat pelatihan di luar Jakarta, gudang senjata di pinggiran Bekasi, dan pos-pos penjagaan di kampung padat. Ini bukan ormas biasa, ini milisi.
Telepon di mejanya berdering. "Jenderal, ada laporan bahwa anak buah Grip Jaya mulai menyusup ke pasar induk dan terminal. Mereka memasang pemuda-pemuda mereka sebagai penjaga keamanan. Bahkan ada indikasi mereka mulai merekrut ex-napi bersenjata." Suara di ujung sana terdengar panik. Tapi Gatot hanya menjawab dengan suara dingin, "Teruskan laporan. Jangan sebarkan keluar. Saya akan bertindak." Beberapa perwira tinggi TNI mulai ia panggil satu persatu secara rahasia. Rapat dilakukan di ruang bawah tanah khusus. Dinding ruangan kedap suara, pengamanan berlapis. "Kita berhadapan dengan musuh dalam negeri," kata Gatot tegas. "Tapi musuh yang memakai topeng legalitas ormas. Kita tak bisa bertindak sembarangan, tapi kita juga tak bisa diam." Salah satu jenderal muda bertanya dengan ragu, "Apa kita benar-benar akan menghadapi mereka secara militer, Jenderal? Ini bisa menjadi krisis nasional." Gatot menatapnya tajam. "Kita tidak akan membiarkan negara ini dikuasai geng. Kalau hukum tidak berfungsi, maka tentara harus turun." Pukul 2 malam, Gatot duduk sendirian di ruangannya. Di depannya, secari kertas kosong dan pena hitam. Perlahan, ia menulis dengan tangannya sendiri, "Operasi Sapuan Merah, pembersihan milisi sipil ilegal." Di bawahnya, ia menandatangani dan mencap dokumen itu dengan segel merah, "Konfidensial, hanya untuk komando tinggi." Dan pada hari itu, di balik tembok tinggi Mabes TNI, sebuah operasi rahasia telah dilahirkan. Sebuah perang senyap akan dimulai, bukan melawan negara asing, tapi melawan pengkhianat dalam negeri yang bernama Grip Jaya. Malam itu, lampu di salah satu ruang rapat bawah tanah Mabes TNI menyala terang. Tak seperti biasanya, pertemuan ini hanya dihadiri segelintir perwira tinggi, semua berpangkat kolonel ke atas, dan semuanya diminta datang tanpa ajudan. Di depan mereka, Jenderal Gatot berdiri dengan wajah tegas. Matanya menatap satu persatu, seolah menakar kesetiaan. "Saudara-saudara," suaranya berat, nyaris seperti gemuruh, "apa yang kita hadapi bukan sekadar ormas. Ini organisasi kriminal bersenjata. Mereka mengancam kedaulatan hukum, menodai kehormatan tentara, dan menebar ketakutan ke rakyat. Hari ini saya tegaskan, kita dalam kondisi darurat dalam negeri." Semua hening. Peta intelijen terpampang di layar proyektor, menampilkan jaringan markas Grip Jaya di seluruh Jabodetabek. Beberapa lokasi diberi lingkaran merah, indikasi pusat kekuatan. Mereka bahkan memiliki persenjataan senapan serbu modifikasi. Salah satu gudang mereka di Cikarang terhubung ke penyelundupan senjata gelap, ujar Gatot sambil menunjuk foto udara. Kolonel Ananta, Kepala Satuan Kopassus Satuan 81 Gultor, maju dan mengangkat tangan. "Jenderal, jika ini diizinkan, saya minta waktu 7 hari untuk pembersihan total. Kami akan bertindak cepat, senyap, dan tanpa jejak." Gatot mengangguk pelan. Ia tahu, Ananta bukan prajurit sembarangan. Ia pemimpin pasukan yang beraksi di medan sulit seperti Timor Leste, Aceh, dan Papua. "Operasi ini akan dinamakan Senja Merah," lanjut Gatot. "Tujuannya bukan hanya menangkap, tapi menghancurkan struktur organisasi mereka. Jangan beri waktu untuk bangkit. Tapi satu hal, tak boleh bocor. Bila satu wartawan tahu, operasi batal. Kita bukan sedang main politik. Kita sedang membersihkan penyakit dari tubuh negara." Rapat berlangsung selama 3 jam. Setiap taktik dibahas hingga ke detail. Penyamaran, rute penyergapan, alat komunikasi anti-sadap, hingga opsi sabotase logistik musuh. Sebuah perang kecil tengah dirancang, tanpa sorotan media, tanpa campur tangan lembaga lain. Hanya tentara dan kehendak negara. Sebelum rapat bubar, Gatot berdiri kembali. Suaranya lirih, namun mengguncang. "Saya bukan hanya berbicara sebagai panglima. Saya berbicara sebagai anak bangsa yang marah. Kita diam terlalu lama. Sekarang waktunya membalas. Untuk kehormatan rakyat. Untuk para prajurit tua yang dipukuli. Untuk Indonesia." Semua perwira berdiri dan memberi hormat. Tak ada suara, hanya tatapan bulat dan dada yang membusung. Saat pintu ruang rapat terbuka dan mereka melangkah keluar satu persatu, mereka tahu, mulai malam itu, tak ada jalan kembali. Pasukan elit telah diberi izin untuk bergerak.
Dan di malam Jakarta yang sunyi, di saat sebagian orang tertidur dalam ketakutan, sebuah kekuatan diam-diam mulai bergeliat. Kekuatan yang tak bisa dibeli. Kekuatan yang hanya tunduk pada merah putih. Hujan turun deras membasahi malam Jakarta. Di sebuah lapangan rahasia milik TNI di Bogor, 4 truk militer tanpa tanda pengenal berhenti tanpa suara. Dari dalamnya, keluar sosok-sosok bertubuh tegap dengan wajah tertutup topeng hitam. Mereka adalah anggota Kopassus Satuan 81 Gultor, pasukan elit yang biasa menangani terorisme, kini diturunkan untuk melawan musuh dalam negeri, Grip Jaya. Letkol Ananta berdiri di hadapan pasukannya. Tatapannya menusuk malam. Musuh kita bukan gerombolan biasa. Mereka punya senjata, mereka punya mata-mata. Tapi ingat satu hal, mereka tidak punya kehormatan. Dan itulah perbedaan terbesar antara kita dan mereka. Teriakan, siap, serempak bergema, mengguncang langit mendung. Pasukan dibagi menjadi 5 tim. Masing-masing mendapat tugas khusus, penyusupan ke gudang senjata, pengintaian markas pusat Grip Jaya di Cilincing, penyadapan komunikasi di Depok, sabotase alur logistik di Bekasi, dan yang terakhir, penculikan diam-diam terhadap 2 petinggi ormas yang diduga terlibat penyelundupan senjata. Sementara itu, Gatot berdiri di ruang komando dengan layar besar di hadapannya, menampilkan koordinat dan status tiap tim. Di sampingnya, peta besar tergantung dengan pin-pin merah yang menunjukkan titik operasi. Tak ada keraguan di wajahnya, hanya ketegasan dan dendam yang membara. Malam itu, negara kembali mengambil kendali. Salah satu tim Kopassus bergerak dalam diam ke sebuah gudang tua di pinggiran Cikarang. Tempat itu tampak seperti tempat penyimpanan barang bekas, tapi drone militer membuktikan adanya aktivitas ilegal di dalamnya. Dengan gerakan terlatih, tim menyelinap melalui lubang kecil di sisi tembok. Di dalam, mereka menemukan senjata rakitan, peluru, dan dokumen transaksi senjata dari luar negeri. Tanpa suara, mereka menanam bahan peledak C4 di beberapa titik lalu mundur. Ledakan kecil tapi presisi terjadi 10 menit kemudian. Cukup untuk menghancurkan isi gudang tanpa membakar pemukiman sekitar. Tapi satu hal yang membuat darah Gatot mendidih adalah penemuan bendera asing di salah satu sudut gudang. Ada kekuatan luar yang mendanai Grip Jaya. Di lokasi berbeda, tim pengintai berhasil menyusup ke rumah mewah milik Doni, Kepak Elang, salah satu pengatur keuangan Grip Jaya. Ia dibius, diangkut diam-diam, dan dibawa ke lokasi interogasi rahasia. Tak ada suara, tak ada saksi. Saat fajar menyingsing, keberadaannya lenyap dari peredaran. Operasi malam pertama berjalan sempurna. Tidak ada tembakan, tidak ada nyawa hilang dari pihak TNI. Tapi efeknya langsung terasa. Pagi harinya, markas pusat Grip Jaya dibuat kacau oleh informasi yang simpang siur. Gudang hancur, Doni hilang, dan jalur suplai senjata mereka terputus. Kepanikan mulai merambat ke jantung organisasi. Dan dari ruang kontrolnya, Jenderal Gatot menyaksikan semua itu dengan rahang mengeras. Ini baru permulaan. Ia tahu, musuh akan mulai membalas. Tapi satu hal yang pasti, Grip Jaya tak lagi melawan rakyat biasa. Mereka sedang menantang tentara yang sudah dibesarkan oleh darah dan kehormatan. Langit Jakarta tampak kelabu pada hari itu, seolah ikut merasakan hawa mencekam yang mulai menyelimuti kota. Di markas pusat Grip Jaya, di sebuah bangunan lusuh yang menyamar sebagai kantor koperasi, ketegangan mulai mencapai puncaknya. Para petinggi ormas itu berkumpul setelah kehilangan salah satu tokoh kunci mereka, Doni, Kepak Elang, yang raib tanpa jejak. Di wajah mereka tergambar rasa takut yang disamarkan oleh kemarahan. Kita diserang. Bukan oleh polisi, tapi tentara. Ini kerjaan TNI, teriak salah satu pemimpin muda Grip Jaya. Gudang kita hancur, uang kita dibekukan, dan orang kita satu-satu menghilang. Ini bukan kebetulan. Ini operasi militer. Pimpinan tertinggi mereka, sosok tua bernama Bang Cokro, hanya menatap nanar keluar jendela. Ia tahu, ini lebih dari sekadar konflik biasa. Bang Cokro adalah mantan preman pelabuhan era 90-an, punya koneksi luas sampai ke jaringan gelap Asia Tenggara. Tapi kali ini, yang mereka hadapi bukan aparat biasa. Ini Kopassus, pasukan tempur terbaik negeri. Ia mengangkat telepon satelit khusus, menghubungi seseorang di luar negeri. Aktifkan semua, aset tidur.
Kita akan lawan api dengan api, katanya pelan, tapi penuh amarah. Malam harinya, balasan mulai dilancarkan. Di sebuah pos Intel TNI di Ciputat, 2 motor meledak bersamaan, menewaskan seorang anggota. Di tempat lain, seorang keluarga pensiunan tentara dibakar hidup-hidup di rumahnya, ditinggalkan secari kertas bertuliskan, "Kau injak kami bakar semua." Kekejian itu dikemas rapi untuk mengirim pesan ke Mabes TNI. Perang sudah dimulai. Berita tentang kekacauan itu tidak muncul di media. Semua ditutup rapat. Tapi di lingkaran militer dan dunia bawah tanah, semua tahu bahwa kota sedang berada di ambang konflik besar. Gatot menatap foto korban yang dikirim lewat jalur rahasia. Ia mengepalkan tinju. Mereka sudah melewati garis. Mereka menyentuh keluarga prajurit. Ini bukan lagi soal operasi rahasia. Ini perang kehormatan. Di ruang bawah tanah, Letkol Ananta melapor langsung. Kami siap maju penuh. Kami minta izin untuk melakukan penyerbuan terbuka jika perlu. Tapi Gatot tetap tenang. Belum. Jangan beri mereka alasan untuk memutarbalikkan narasi ke publik. Kita akan menghancurkan mereka tanpa suara. Biar sejarah yang mencatat keberadaan mereka sebagai noda yang dibersihkan. Namun, satu kejadian mengubah segalanya. Seorang informan Kopassus yang menyamar di dalam Grip Jaya ditemukan tergantung di bawah jembatan tol. Tubuhnya dicap besi panas bertuliskan, "Pengkhianat negara." Gatot datang langsung melihat jenazah itu. Di tangannya, sang informan menggenggam erat medali TNI yang sudah patah 2. Gatot diam lama di sisi mayat itu. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Cukup. Mereka ingin melihat neraka? Kita tunjukkan. Kirim sinyal ke semua tim. Operasi Senja Merah masuk tahap 2. Tak ada lagi kompromi. Tak ada lagi tawar-menawar. Bersihkan sampai ke akar. Dan saat malam mulai turun, di tempat-tempat gelap Jakarta, pasukan bayangan kembali bangkit. Tak lagi dalam diam. Kali ini, mereka datang sebagai badai yang akan menyapu bersih musuh-musuh negara. Malam itu, udara di Jakarta seperti mengunci napasnya sendiri. Kota terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh semesta menanti badai yang akan datang. Di markas komando, Letkol Ananta menerima perintah langsung dari Jenderal Gatot. Mulai pembersihan. Tak ada belas kasihan. Hancurkan akar, bukan hanya batang. Suara itu dingin, penuh keputusan yang sudah bulat, dan tak bisa dibatalkan. Pasukan Kopassus mulai menyebar di seluruh penjuru. Tanpa seragam, tanpa bendera. Mereka menyamar sebagai sopir ojek, pengamen, petugas PLN, bahkan sebagai pengemis. Mereka mendekati titik-titik pusat Grip Jaya, mengamati setiap pergerakan, menandai siapa yang harus disergap, dan siapa yang harus dilenyapkan di tempat. Ini bukan lagi operasi biasa. Ini penghabisan. Di kawasan Cilincing, tim 1 menyerbu sebuah rumah toko yang jadi tempat penyimpanan senjata. Pintu dijebol dengan alat khusus tanpa suara. Di dalamnya, 4 anggota Grip Jaya sedang bermain kartu. Sebelum mereka tahu apa yang terjadi, semuanya sudah ditundukkan. 1 berusaha melawan, pelurunya tak sempat lepas. Peluru Kopassus lebih cepat. 3 menit, markas itu rata. Sementara itu, di Bekasi, tim 2 menyusup ke tempat pelatihan milisi sipil Ormas. Puluhan pemuda digembleng dengan senjata rakitan. Tapi malam itu, mereka tak sempat mengambil senjata. Gas tidur dilempar dari ventilasi. 10 menit kemudian, tempat itu hening. Puluhan remaja yang direkrut secara paksa diamankan. Para pelatihnya dilumpuhkan permanen. Tak ada yang lolos. Kabar menghilangnya markas dan para anggota menyebar cepat di internal Grip Jaya. Bang Cokro yang mendengar laporan-laporan ini mulai menyadari, ini bukan peringatan. Ini pemusnahan sistematis. Mereka ingin menghapus nama kita dari sejarah, teriaknya. Tapi terlambat, kekacauan internal sudah merambat. Beberapa anggota mulai membelot. Beberapa lain menghilang dengan uang organisasi. Di lapangan, Kopassus tidak hanya menyerbu. Mereka juga menghancurkan jaringan keuangan Grip Jaya. Tim cyber militer memotong seluruh jalur transaksi, membekukan rekening yang terafiliasi, bahkan menanamkan virus di server komunikasi internal mereka.
Dalam semalam, organisasi itu bukan hanya kehilangan pasukan, mereka juga kehilangan kendali. Jenderal Gatot memantau segalanya lewat layar besar. Setiap titik merah yang padam berarti satu basis musuh berhasil dilumpuhkan. Tapi ia belum puas. Ia tahu, kepala ular itu belum terpotong. Bang Cokro masih bebas. Dan selama itu terjadi, kekuatan gelap masih bisa tumbuh kembali. Kita belum selesai. Kita baru mulai, ucap Gatot kepada dirinya sendiri. Di salah satu pos rahasia, Letkol Ananta menerima laporan bahwa Bang Cokro berpindah lokasi. Dia tahu kita mendekat. Tapi dia tidak tahu seberapa dekat kita sebenarnya, ucap Ananta sambil tersenyum tipis. Ia membuka peta, menunjuk satu titik di luar kota. Ini dia. Sarang terakhirnya. Dan malam itu, saat warga tidur dalam ketidaktahuan, pasukan bayangan bergerak menuju satu tujuan, menutup sejarah hitam Grip Jaya dengan darah pengkhianat negara. Di kaki bukit sebuah kawasan hutan di luar kota Bogor, bangunan tua berdiri menyendiri, dikelilingi semak tinggi dan pagar kawat berduri. Tempat itu tak pernah terdata dalam catatan pemerintah. Itulah sarang terakhir Grip Jaya. Bang Cokro, bersama sisa pasukan loyalisnya, bersembunyi di sana, menyiapkan perlawanan terakhir. Ia tahu waktunya hampir habis. Matanya merah, rambutnya berantakan. Tak ada lagi kejayaan. Hanya paranoia dan dendam yang tersisa. Kalau ini harus jadi kuburan kita, maka kita bawa mereka mati bersama, kata Bang Cokro dingin, sambil menatap sekeliling. Ia memerintahkan pasukan untuk mempersiapkan ranjau darat, menyiapkan senjata berat, dan mematikan semua sinyal komunikasi. Tapi ia tak tahu, pasukan Kopassus telah mengintai dari kejauhan selama 3 hari. Setiap rute pelarian telah dipetakan. Setiap titik lemah sudah dihafalkan. Letkol Ananta berdiri di pinggir tebing malam itu, diterpa angin hutan. Dengan teropong termal di tangan, ia melihat gerak-gerik musuh. Mereka siap mati, gumamnya. Tapi Kopassus bukan datang untuk mati. Mereka datang untuk menang. Sampaikan ke jenderal. Kita akan serbu malam ini. Tak ada yang tersisa. Ini akhir permainan. Serangan dimulai pukul 3 dini hari, saat kantuk dan kelelahan sedang membekap musuh. Tim pertama menyelinap dari sisi barat, menjinakkan ranjau darat satu persatu. Tim kedua menyusup lewat sungai kecil yang mengalir di belakang bangunan, mendobrak masuk dari gudang. Dan tim utama, dipimpin langsung Letkol Ananta, menyerbu dari atas tebing, turun dengan tali senyap seperti hantu malam. Tembakan pertama pecah ketika salah satu penjaga tertangkap basah. Teriakan bergema di tengah hutan, disusul letusan demi letusan. Tapi pasukan Grip Jaya tak sekuat dulu. Semangat mereka telah retak. Dalam waktu 15 menit, separuh markas hancur. Ledakan granat mengguncang ruang senjata, api menjalar ke ruang pertemuan utama. Bang Cokro, dengan mata liar, menembakkan peluru secara membabi buta dari jendela atas. Letkol Ananta menerobos masuk ke ruangan utama. Debu, asap, dan darah bercampur di udara. Dua anak buah Bang Cokro mencoba menahan, tapi dilumpuhkan dengan gerakan cepat. Kini hanya tinggal satu, Cokro. Ia berdiri di depan altar kecil tempat ia biasa mengatur strategi, dengan senjata di tangan dan tubuh gemetar. Kau pikir bisa bunuh aku begitu saja, anjing militer? Ananta tidak menjawab. Ia maju pelan, lalu menendang senjata dari tangan Cokro, dan menghantam wajahnya dengan popor senapan. Cokro jatuh tersungkur, darah mengalir dari hidungnya. Tapi mulutnya masih berteriak. Kalian pikir negara ini bersih? Kami hanya cermin dari kebusukan kalian sendiri. Ananta menatapnya dingin, lalu berkata, tapi kami masih punya kehormatan. Dan kamu, cuma bayangan kotor masa lalu. Bang Cokro digiring keluar bangunan yang mulai runtuh. Di luar, fajar mulai menyingsing. Asap membumbung tinggi ke langit. Para tahanan di borgol, luka-luka ditangani, dan sisa markas itu dibakar hingga tak bersisa. Operasi selesai. Tak ada korban dari pihak Kopassus. Tapi bagi mereka, kemenangan ini bukan tentang siapa yang menang. Ini tentang menyelamatkan nama bangsa dari aib yang tumbuh di dalamnya. Dan ketika Letkol Ananta melapor ke Gatot melalui saluran aman, hanya ada satu kalimat dari sang jenderal. Bagus.
Sekarang saatnya kita bersihkan sisa-sisanya, satu demi satu. 3 hari setelah sarang terakhir dihancurkan, suasana di Jakarta masih mencekam. Rakyat tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Media hanya memberitakan kebakaran hutan kecil di daerah Bogor, tanpa menyebutkan bentrokan bersenjata yang telah memutus urat nadi Ormas Grip Jaya. Tapi di balik layar, perang belum usai. Jenderal Gatot menerima laporan bahwa beberapa tokoh kunci Grip Jaya telah melarikan diri, dengan data sensitif dan bukti keterlibatan oknum pejabat tinggi. Mata Jenderal Gatot membara. Ia duduk di ruang kendalinya, memandangi daftar nama yang baru masuk ke sistem. Di antaranya, terdapat satu nama yang membuat darahnya mendidih. Kolonel Suwandi, mantan anak buahnya di TNI, yang diam-diam menjadi penyokong dana dan informasi untuk Grip Jaya. Tak kusangka kau tikam dari belakang, desis Gatot pelan. Tanpa buang waktu, ia memerintahkan operasi internal, pembersihan institusi. Tangkap. Hidup-hidup. Aku ingin dengar dari mulutnya sendiri kenapa ia berkhianat. Tim elit khusus dibentuk, bukan dari Kopassus, tapi dari unit rahasia TNI yang hanya menjawab langsung pada Gatot. Mereka bergerak dalam diam, menyusup ke rumah-rumah dinas, kantor rahasia, dan jalur diplomatik. Sementara itu, Kolonel Suwandi yang tahu dirinya diburu mencoba melarikan diri ke luar negeri. Ia menyewa kapal cepat dari pelabuhan kecil di Anyer. Tapi sebelum kapal lepas jangkar, seorang penyamar dari tim Gatot telah lebih dulu menyusup ke dalam. Suwandi tak sadar, kematiannya sudah menunggu di dalam lambung kapal. Ketika kapal mencapai tengah laut, penyamar itu menyalakan sinyal suar. Dalam 5 menit, helikopter hitam mendarat di dek kapal, dan tim menyergap dengan cepat. Suwandi berusaha melawan, bahkan sempat menembakkan pistol kecil dari sepatu bootnya. Tapi peluru hanya mengenai pegangan baja. Tangannya dipelintir ke belakang, wajahnya ditampar keras, dan ia dijatuhkan ke lantai. Ia dibawa ke markas rahasia, diinterogasi langsung oleh Gatot. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya sang jenderal, matanya nyala seperti bara. Suwandi hanya tersenyum getir, "Karena aku bosan menjadi pion. Kita ini dikendalikan dari atas, Jenderal. Dan kau hanya memperbaiki luka lama dengan darah baru." Gatot tak menjawab. Ia tahu, dunia ini memang penuh abu-abu. Tapi ada batas antara kehormatan dan pengkhianatan. Setelah interogasi, Suwandi diproses secara militer, tanpa publikasi. Ia hilang dari peredaran. Tidak mati, tidak juga hidup. Nama dan riwayatnya dihapus dari semua catatan negara. Tapi Gatot tahu, masih banyak seperti Suwandi yang berkeliaran, pengkhianat berseragam, bersalaman di depan, menikam dari belakang. Operasi pembersihan terus berlangsung dalam senyap. Satu persatu kaki tangan Grip Jaya diburu, tak peduli status, pangkat, atau posisi mereka. Gatot menyadari, ini bukan lagi tentang satu organisasi. Ini perang untuk menyelamatkan inti bangsa dari kehancuran internal. Dan ia bertekad tak akan berhenti, sampai akar racun terakhir tercabut. Di tengah malam yang dingin, ia berdiri di halaman markas besar. Angin meniup jubah militernya. Di tangannya, secari kertas daftar baru, 10 nama berikutnya. Dengan suara rendah, ia berucap, "Kita belum selesai. Indonesia belum bersih." Udara pagi itu berat, seolah membawa beban masa lalu yang belum tuntas. Jenderal Gatot berdiri di balkon markas besar TNI, memandang kota Jakarta yang mulai berdenyut dengan kehidupan baru. Setelah berbulan-bulan perang rahasia, operasi besar-besaran terhadap Grip Jaya telah mencapai klimaksnya. Namun, di balik kemenangan, ada luka dalam yang tak mudah sembuh. Di ruang rapat tertutup, Gatot menerima laporan terakhir dari Letkol Ananta dan tim Kopassus. Semua tokoh kunci Grip Jaya telah ditangkap, jaringan mereka hancur, dan pengaruh mereka di pemerintahan maupun masyarakat hampir lenyap. Namun, Gatot tahu, kemenangan ini tak berarti semua masalah selesai. "Kami telah menyingkirkan bayangan, tapi ancaman mungkin muncul dari tempat lain," katanya dengan suara berat. Bang Cokro yang pernah jadi musuh bebuyutan, kini resmi menjalani proses hukum. Dalam tahanan, pria itu terlihat berubah, bukan karena penyesalan, tapi karena kalah oleh kekuatan yang lebih besar. Gatot memutuskan untuk menaruh pengawasan ketat agar tak ada lagi ruang tumbuh,
bagi ide radikal yang merusak persatuan bangsa. Hari itu, Gatot mengundang seluruh petinggi militer dan sipil ke sebuah pertemuan penting. Ia mengumumkan rencana reformasi besar-besaran di tubuh TNI dan keamanan negara. Kita harus bersih dari dalam, katanya tegas. Pengkhianat tidak akan dibiarkan berlindung di balik seragam. Kita akan ciptakan TNI yang kuat, bersih, dan dicintai rakyat. Dalam suasana penuh haru, Gatot menyampaikan rasa terima kasih kepada para prajurit Kopassus yang telah berjuang tanpa pamrih. Mereka bukan hanya membasmi musuh, tapi juga menjaga kehormatan bangsa. Kalian adalah tulang punggung negara. Kalian bintang yang terus menyala dalam gelap. Meski berat, Gatot sadar bahwa kedamaian yang baru ini harus dijaga dengan waspada. Di balik tirai gelap sejarah, akan selalu ada bayang-bayang yang menunggu kesempatan. Namun, ia yakin dengan persatuan dan komitmen kuat bangsa, Indonesia bisa melangkah maju tanpa takut lagi pada ancaman dari dalam. Saat malam tiba, Gatot berdiri di halaman markas, memandang langit penuh bintang. Ia tahu perjalanan masih panjang. Tapi kini, ia dan pasukannya telah menorehkan sejarah baru. Sejarah tentang keberanian melawan korupsi, pengkhianatan, dan kekerasan yang mengancam tanah air. Dengan tekad membara, ia menatap ke depan. Ini bukan akhir. Ini awal baru. Indonesia harus bangkit, bersatu, dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hati, Jenderal Gatot berdoa agar setiap tetes darah yang tertumpah menjadi saksi bagi masa depan gemilang bangsa. Dan di balik bayang-bayang malam, sang jenderal siap memimpin bangsa, tanpa kompromi, tanpa ragu, demi Indonesia yang satu, utuh, dan merdeka.